warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat datang di SMK Negeri 1 Tapung Hulu, SMK Pusat Keunggulan. Semoga pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat Amin. dan selalu dalam lindungan Allah dan tak kurang satu apapun. Amin. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang dan akan membahas sedikit informasi tentang keseharian kita di SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Pada hari ini narasumber kita yaitu bintang tamu kita Pak Saipul Amin. Bagaimana kabarnya Pak Saipul? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi. Ya, Bagaimana keadaannya pagi hari ini Pak di SMK Negeri 1 Tapung Hulu? Kalau seperti yang kita lihat pada pagi hari ini ya sedikit mendung ya. Kalau kita lihat mendung, tadi setelah kita laksanakan juga kegiatan kita kan pagi setelah hari Jumat, menumbuh kembangkan pengetahuan Islami ya tentang bagaimana cara anak menyampaikan dakwah, dan bagaimana anak untuk memberikan suatu materi ceramah. Tadi pagi juga sudah kita laksanakan kan. Alhamdulillah. Walaupun ya cuacanya agak-agak dingin gimana gitu, tapi alhamdulillah berkat kita semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sangat begitu bagus ya Pak ya. Luar Sangat biasa. menginspirasi. Ternyata sekolah SMK Negeri 1 Tapung Hulu walaupun sekolah kejuruan tidak juga melupakan yang namanya kegiatan-kegiatan keislaman, kegiatan-kegiatan kerohanian. Baiklah, kita akan minta sedikit yaitu informasi tentang berbagi ilmu dengan narasumber kita yaitu Bapak Saipul Amin. Sebagaimana Bapak Saipul Amin ini adalah seorang guru dalam bidang studi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kepada Bapak Saipul Amin, kami mohon sedikit pencerahannya. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bu Rosi selaku pembawa acara pada kesempatan pagi hari yang sangat-sangat luar biasa, hari Jumat berkah ya. Iya. Yang mudah-mudahan hari Jumat semua kegiatan kita, aktivitas kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Dan rabbal alamin. mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sekolah ini mendapat pahala dari Allah dan mudah-mudahan dari amal jariah nanti buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit Bu, pada kesempatan pagi hari ini, tadi sudah kita laksanakan kegiatan keagamaan, tentunya agama Islam di sekolah kita ya, rutinitas tiap Jumat pagi. Tadi juga sudah disampaikan sama beberapa siswa kita ya, yang baik dari ekstrakurikuler yang kita ampu yaitu ekstrakurikuler Rohis, Rohani Islam yang alhamdulillah sudah berjalan luar biasa. Jadi pagi hari ini sedikit untuk para pendengar dimanapun berada, saya ingin menyampaikan kalau yang namanya ustadz dia tausiah ya, kalau orang berceramah itu pasti kan ada materi tausiahnya. Jadi untuk pagi hari ini sedikit saja untuk informasi ilmu ya, tambahan ilmu untuk kita semua terkait dengan yaitu untuk apa sih manusia itu beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu kalau kita sama-sama tahu di Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di situ sudah jelas ya bahwasannya kita ini manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menunaikan ibadah. Ibadah antara hablum minallah, antara manusia kepada Tuhannya. Ya, kemudian setelah itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beribadah kita melakukan aktivitas kita, keseharian kita ya, baik itu mengajar, aktivitas yang lain, dan itu merupakan aktivitas tambahan yang dapat membawa kita juga untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas tanggung jawab seorang pemimpin? Tentunya kita sebagai manusia siapapun ya bisa menjadi sosok pemimpin yang luar biasa.
apabila seseorang tersebut ya punya perilaku, punya karakter, punya akhlak yang sesuai dengan syariat agama Islam tentunya. Betul. Ya. Di sini kalau kita lihat ya dari berbagai sumber juga mungkin sering kita dengar, sering kita baca ya. Apa saja tugas hidup manusia menurut agama Islam? Ya, kalau yang seperti kita ketahui banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai hambanya Allah, pengabdinya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai yang Maha Pemberi nikmat atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, mengapa Allah menunjuk manusia di muka bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin, seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhannya? Tidak lain tidak bukan adalah manusia untuk memberikan pengajaran yang luar biasa, yang menikmati segala apa yang diciptakan Allah dengan memanfaatkan segala yang diciptakan Allah untuk sebaik-baiknya. Karena dalam Quran surah Al Imran ayat 190, 191 disebutkan di situ, ya, orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi itu baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, ya, itu termasuk orang-orang yang akalnya bisa dipergunakan dengan baik, yaitu termasuk orang yang berakal. Jadi kalau dibilang manusia semua berakal, pasti kita menjawab manusia itu diciptakan dengan akal yang sebaik-baiknya. Tapi kadang kalau kita lihat realitanya banyak yang berakal, ya, tapi kurang memanfaatkan akal pikirannya dengan baik. Nah, jadi kembali lagi, Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Ya, pesan untuk pagi hari ini, sudah berapa banyak ibadah yang kita kerjakan? Sudah berapa seringkah ibadah kita laksanakan? Karena tentunya kalau kita percaya bahwa manusia itu ujung-ujungnya akan kembali ke kampungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang nanti akan ditanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para dai, para penceramah maupun dalam buku-buku yang mungkin sering kita baca. Yang pertama kali nanti ditanya adalah amalan ibadah, yaitu tentang sholat. Ya, sudah berapakah umur kita? Sudah berapa kali kita meninggalkan? Masih ingatkah atau seringkah kita mengingatkan kepada saudara kita untuk beribadah? Jadi itulah tugas kita sesama manusia. Tugas kita kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Sementara tugas manusia kepada manusia menyampaikan dengan kalimat bahasa yang baik, mengajak kepada yang baik, yaitu berfastabiqul khairat. Jadi untuk materi pagi hari ini, ya mungkin secara garis besar, yaitu ya mengingatkan kita semua kembali tentang bagaimana kehidupan manusia yang hanya sesaat. Apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat selain beribadah kepada Allah? Tentunya menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kira-kira kalau Bu Rosi selaku MC nih, iya Pak. Ya, kita kan sama-sama nih ngajar di sekolahnya, Yayasan Negeri 1 Tapung Hulu. Kalau kita lihat ada siswa-siswi kita nih yang mungkin agak-agak kurang memanfaatkan akal pikirannya, apalagi kan kita dapat himbauan nih dari Gubernur Riau yang kemarin surat edarannya sudah keluar, yaitu wajib sholat berjamaah. Iya, ya, benar sekali. Baik di lingkungan sekolah, instansi dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi kalau berkaitan dengan Azariyat ayat 56, menurut pandangan Bu Rosi gimana di sekolah kita ini? Kalau menurut saya sendiri, sepertinya kita sudah mulai mencoba, Pak. Sudah berangsur-angsur untuk melakukan terutama tadi sesuai dengan perintah Allah tadi, surah Az-Zariyat tadi, kemudian sesuai juga dengan himbauan Pak Gubernur. Sangat luar biasa sekali Bapak Gubernur kita.
sholat kita diingatkan untuk sholat, wajib melaksanakan sholat berjamaah jika azan sudah dikumandangkan, luar biasa meninggalkan nih, segala aktivitas. Luar Menurut biasa, saya sudah luar biasa Mbak. Pak Gubernur, terima kasih sudah banyak. mengingatkan kita semua yang beragama Islam. Itu program yang luar biasa. Iya, Kami sangat mendukung dimanapun tempatnya. Insya Allah kami di SMK Negeri 1 Tabung Hulu siap melaksanakan program tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan kerendahan hati kami untuk menjadikan siswa-siswi kami menjadi siswa-siswi yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Terima kasih Pak Gubernur atas surat himbauannya. Kemudian kalau kita lihat presentasinya Bu, dari sebelum ada surat edaran, ya kan? Kemudian keseharian sebelum ada surat edaran dengan ketika sudah ada surat edaran nih, kalau saya lihat pandangan saya pribadi di sekolah kita ini sungguh luar biasa. Iya. Dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru-gurunya, para wakil, guru-gurunya, para wakil termasuk ya para kajur, Bapak Ibu Majelis Guru, ini sangat luar biasa untuk memotivasi, memotivasi. Ya, memang intinya pertama itu kalau manusia untuk beribadah kepada Allah itu harus dengan hati yang ikhlas. Iya, benar. Harus dengan hati yang ikhlas, niat yang tulus bahwa kewajiban manusia kepada Tuhannya bukan beribadah. Iya, benar. Ya. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan untuk Ingat kebaikan. mengingatkan dengan kebaikan, ingat mengingatkan dengan kesabaran. Karena di musola juga kan sudah kita berikan di layar tuh, yaitu jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Itu pembelajaran luar biasa tentunya Sangat ya. luar biasa. Ya, jadi kita harus sabar, ya, kemudian sholat tepat waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya kalau kita lihat di sekolah ada 3 saat. Alhamdulillah ya, hari ini kalau sama-sama kita lihat, ya bahkan bisa sampai 3 trip. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Siswa kita alhamdulillah hari ini yang muslim dari kelas 10 dan kelas 11 kalau kita lihat itu yang sholat sudah hampir 85%. Ya, untuk yang muslim alhamdulillah luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, walaupun mohon maaf Bapak Ibu guru, waktunya sedikit kami pakai, ya, mudah-mudahan dengan kebesaran hati, baik yang tadi siswa yang melaksanakan maupun gurunya semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kalau kegiatan Ibu. Iya, Pak. Ya. Kok saya jadi MC-nya jadi jadi MC-nya pun saya. Kalau kegiatan selain tadi perintah dari Bapak Gubernur tentang kegiatan sholat yang mungkin akan kita capai nih Bu, akan kita laksanakan, akan kita tuju ke depannya, mungkin ya sebagai rekan saya nih di sini ngajar, ada satu lagi Bapak Ustadz Hendri, ya kira-kira bagaimana nih program-program mungkin yang akan kita tawarkan nih kepada siswa-siswi kita selain tadi bentuknya ibadah bersama, ya sholat berjamaah, kegiatan kajian Islam nih sudah kita coba kan, kalau sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur, setelah mereka sholat sunnah, kita membawa beberapa siswa yang untuk menyampaikan materi ini luar biasa. Saya rasa di sekolah kita ini baru yang ada. Mungkin di sekolah lain mungkin nanti akan meniru, Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan. Ya, walaupun ceramahnya singkat, isinya hanya paling lama mungkin 10 menit, tapi mudah-mudahan yang disampaikan luar biasa. Iya. Makna. Mungkin dari Ibu gimana Bu untuk program-program kita selanjutnya dalam guru agama nih di SMK Negeri 1 Tabung Hulu? Sepertinya Pak Saipul, kita kan melihat dari, bisa juga mengambil contoh dari sekolah-sekolah lain kan. Bagaimana kalau 1 bulan sekali, kalau seminggu sekali mungkin terlalu dekat. Iya. Kita buat zikir bersama. Oh, zikir bersama ya? Iya. Oke. Mungkin kita laksanain ketika kegiatan Jumat pagi ya, imtak ya? Iya, Oke. bisa kan. Karena kan selama ini yang seperti kita lihat kan, seperti baca buku Yasin, itu alhamdulillah sudah berjalan seperti biasa. Bagaimana kalau kita tambahkan untuk selanjutnya zikir bersama? Mana tahu dengan kita sesering mungkin mengingat Allah, Allah tentu akan selalu ingat kepada kita. Luar biasa. Mudah-mudahan niat yang baik ini akan disambut pula dengan
hati yang baik juga mudah-mudahan. Kok jadi saya jadi MC? Iya. Oke, mohon maaf para pemirsa sekalian dimanapun berada. Iya, mungkin waktu juga sudah semakin bertambah, jam mengajar juga sudah menunggu. Ya, mungkin dari saya Bu, untuk pagi hari ini untuk mengingatkan kita semua tadi tujuan kita sebagai manusia yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita sebagai manusia itu menjadi pemimpin, dan tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tentunya nanti akan kembali lagi kepada kita. Apabila yang kita kerjakan baik, maka akan kembali lagi kepada orangnya, insya Allah baik. Dan ketika apa yang dikerjakan itu buruk, ya ingatlah, mungkin sesuatu yang buruk juga akan datang kepada orang tersebut. Mungkin dari saya itu saja Bu. Saya silahkan Bu Rosi tinggalkan. Terima kasih banyak kepada Pak Saiful Amin. Sungguh luar biasa ilmu yang diberikan oleh Pak Saiful Amin pada pagi hari ini. Semoga kita yang mendengarkan semua mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Lebih dan kurangnya pada pagi hari ini dari kami, saya selaku host yaitu Rosi, dan Pak Saiful Amin selaku narasumber, kami ucapkan mohon dan maaf, dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.